pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudari dan juga adik-adik. Berjumpa di dalam program Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas, kita akan mendasari kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Perkenalkan, saya Pendeta Immanuel Kristantio Nugroho, saat ini melayani di GPIB Panita Anjungan, Kupel, Kalimantan Barat. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik menyertai kami dalam istirahat, sehingga di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, segar, kuat, dan semangat. Kami akan melanjutkan seluruh aktivitas pekerjaan kami di hari ini. Sebelumnya ya Tuhan, kami akan menyiapkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kebenaran firman-Mu ini selalu mendatangkan berkat dan hikmat dalam kehidupan kami dan memampukan kami untuk melakukan seluruh pekerjaan ataupun aktivitas kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sebagai umat-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Amsal pasal 7 ayat 21 yang menyatakan, ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Baik sahabat GPIB dimanapun berada, tema kita pada saat ini menjadi influencer yang membawa berkat. Tentu kita tahu di zaman sekarang, influencer itu yang biasanya menggunakan sosial media, apapun itu sosial medianya, namun bisa juga tanpa sosial media, karena influencer adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain atau banyak pengikutnya, atau bisa menggerakkan orang lain untuk mengikuti dirinya, baik itu fashion ataupun pakaian atau sikap atau perbuatan yang lainnya. Tentu pengaruh yang baiklah seharusnya yang dilakukan oleh seorang influencer, bukan hal yang buruk, bukan hal yang menjerumuskan, tetapi hal yang baik, hal yang membawa dampak bagi banyak orang. Nah, tentu kita sebagai pengikut Yesus Kristus dituntut untuk bersama-sama membawa berkat dimanapun berada. Influencer itu hal yang baik, tapi juga ada istilah influenza. Nah, ketika bicara dan mendengar kata influenza, tentu kita tahu ini adalah virus yang mengganggu sekali. Kita bisa flu, yang mengganggu aktivitas kita, bisa saja sampai sakit kepala. Ibaratnya seseorang yang tidak membawa dampak yang baik, dia bukan influencer yang positif, tapi mungkin dia influenza. Nah, Ibu Bapak, baiklah kita tidak menjadi virus yang mengganggu, tetapi kita membawa berkat bagi banyak orang. Amsal, ketika kita membaca pada pagi hari ini, merupakan tulisan yang ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo. Ia adalah raja yang penuh dengan hikmat, sehingga setiap orang yang membacanya, termasuk kita, memperoleh hikmat, bukan hikmat dari dunia, tetapi hikmat yang daripada Tuhan, memampukan kita memilih langkah kehidupan ke depannya. Apapun tantangan ke depannya, kita akan dimampukan untuk bergerak maju lebih baik lagi dan keluar dari berbagai pergumulan. Dua Bapak Saudara, adik-adik semua, dalam bacaan pada saat ini ayat yang kita baca bicara tentang orang muda. Tentu kita tahu generasi muda, baik itu remaja termasuk dan juga anak-anak juga termasuk, ini adalah penerus dari kehidupan kita, baik itu di gereja maupun di negara. Sehingga sangat penting untuk mempengaruhi kehidupan generasi muda ini dengan hal-hal yang positif. Sebagai orang tua, sebagai kakek nenek ataupun opa oma, baiklah membawa dampak yang baik, sehingga kehidupan masa depan anak-anak kita, cucu kita ini tidak rusak, tidak kacau, yang akan berdampak pada pelayanan gereja dan juga bangsa dan negara ini. Tentu generasi muda saat ini mendapatkan tantangan juga yang sangat banyak. Banyak orang yang pandai sekali, kalau di dalam bahasa Amsal pada saat ini, kelicinan bibir menggodanya. Jadi
bahasa yang indah, bahasa yang baik, yang bagus. Rupanya itu semua hanya untuk mempengaruhi seseorang untuk mengikutinya, rupanya menjadi seseorang yang berubah total dan menjadi buruk. Misalnya menggunakan saja obat ini, misalnya itu nanti membawa kebaikan, pikiranmu menjadi tenang. Rupanya obat itu adalah obat yang dilarang oleh aturan hukum kita. Nah, inilah dia kehidupan yang nyata. Berbahaya sekali jika kita tidak berhikmat, berbahaya sekali jika anak-anak kita termasuk sebagai orang tua tidak punya hikmat Tuhan, sehingga tidak membawa pengaruh yang baik, jadi membawa dampak yang buruk dan mengacaukan kehidupan bersama. Baik, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada saat ini, saya tahu bahwa tugas kita semakin hari semakin berat dan juga tantangan kita, godaannya juga sangat banyak, sehingga mari jangan sampai kita tergoda oleh hal-hal duniawi yang akhirnya merusak kehidupan keluarga dan kehidupan masa depan. Baiklah kita tetap jalan lurus di dalam jalan kebenaran Yesus Kristus, karena jalan bersamanya itu akan membawa dampak yang baik, berkat, baik itu di keluarga maupun di tengah-tengah gereja dan bangsa negara ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, karena kasih penyertaan-Mu dan juga firman yang boleh kami baca dan renungkan, kami menjadi teringat bahwa dalam kehidupan ini banyak orang yang akan mengikuti kita. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat membawa dampak yang baik, pengaruh yang baik, sehingga banyak orang hidupnya berubah dari yang tidak baik menjadi baik, sehingga hidupnya itu semakin dikuatkan di dalam firman Tuhan. Kami juga membawa dalam doa ya Tuhan Yesus Kristus bagi setiap keluarga yang menyaksikan Morning Call pada saat ini. Berkatilah setiap pekerjaan, usaha, baik itu ketika kami di kantor, usaha apapun itu, ketika kami harus ke ladang, ke kebun, apapun yang kami kerjakan di luar rumah, Engkau berkati sertai. Ketika kami kembali ke rumah juga dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Kami membawa dalam doa juga bagi warga jemaat yang saat ini sedang sakit. Kau boleh turut campur tangan ya Tuhan, melalui obat-obatan terapi yang harus dijalani, ataupun makanan minuman yang dikonsumsi ya Tuhan. Melalui semua yang dikonsumsi itu, semua yang dilakukan itu, kami yakin dan percaya ada hikmat Tuhan yang diberikan kepada dokter juga termasuk, dan juga para perawat, sehingga kondisi warga jemaat yang saat ini sedang sakit berangsur-angsur pulih hari-hari ke depannya dan kembali lagi beraktivitas seperti sebelumnya. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi warga jemaat yang mulai undur diri dari persekutuan dengan berbagai kesibukan dan alasannya. Engkaulah yang mengetahui ya Tuhan kedalaman hati dan pikiran setiap warga jemaat. Kiranya Kau boleh mengetuk pintu hatinya, menggerakkan pikiran dan hatinya serta langkah kakinya kembali lagi beribadah, ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah lainnya serta kegiatan-kegiatan gereja lainnya tetap didukung melalui seluruh kehadiran yang akan diikutinya. Kami berdoa juga ya Tuhan kehidupan anak-anak terkasih dalam sekolah, perkuliahan, pekerjaan mereka yang jauh dari orang tua, sehingga mereka diberkati dan disertai, tidak salah langkah di dalam pergaulan, tidak salah langkah di dalam memilih pasangan hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau selalu menjaga dan melindungi anak terkasih kami. Apapun yang menjadi tantangannya, mereka mampu untuk melewatinya hari demi hari. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi orang tua terkasih kami, kakek nenek, opa oma di usia yang lanjut, berilah selalu sehat kuat, berilah selalu kemampuan dalam seluruh aktivitas sehari-hari. Kami juga mau dalam doa bagi kegiatan sinodal, yaitu konferensi sinodal ataupun rapat kerja sinodal bermasa GPIB yang akan dilaksanakan di Singkawang, Mubel, Kalimantan Barat. Sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan itu membawa dampak yang baik bukan hanya bagi kota Singkawang, tetapi juga bagi setiap peserta yang hadir ketika kembali lagi ke tempat masing-masing, ke jemaat masing-masing. Bekal pengalaman, pengetahuan itu dapat dikembangkan dan semuanya Tuhan untuk kebaikan kehidupan gereja, kehidupan masyarakat dimanapun GPIB hadir. Kami dalam doa Tuhan bagi panitia yang bekerja bersama-sama dengan
Departemen Germasa, Majelis Sinode, dan juga pihak-pihak terkait. Semua Engkau boleh berkati sertai sehingga seiring sejalan satu dengan yang lain saling mendukung dan menopang. Kami juga dalam doa ya Tuhan, seluruh kerja layan kami, apapun yang menjadi sukacita kami saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja, karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang selalu membentuk kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Demikianlah Morning Call pada saat ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menuntun langkah kehidupan saudara-saudari sekalian. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.